Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat kepada kalian, selamat bergabung dan juga selamat datang di keluarga besar MA Unggulan Jabal Nur. Hari ini adalah hari pertama Matsama, masa ta'aruf siswa. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, di hari pertama, di jam pertama, itu adalah materinya, itu tentang pengenalan tata tertib, tentang struktur sekolah, kemudian tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, tentang peserta didik dan juga tentang jurusan. Sebelum saya memulai materi, saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indri Astuti, biasa dipanggil dengan Bu Indri bisa, atau dipanggil dengan Bu Indras. Jadi sama aja, Bu Indri atau Bu Indras sama. Saya sebagai guru BK di MA Unggulan Jabal Nur. Selain guru BK, saya juga mengajar sosiologi. Nah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan tata tertib. Tata tertib yang saya akan kenalkan ini adalah tata tertib yang pertama, itu tata tertib sebelum atau sesudah pandemi. Ya, nanti kalau sudah pandemi berlalu, kita sudah bisa offline, ya, kita bisa offline. Jadi kita ada tata tertibnya. Yang pertama itu tentang jam masuk dan pulangnya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu itu sekolah dimulai belajar pukul 7.00 sampai pukul 13.40. Hari Jumat masuk pukul 7, pulangnya pukul 11. Sholat duha berjamaah dilaksanakan pukul 10. Jadi nanti kita sholat berjamaah pada waktu pukul 10. Sholat zuhur juga dilaksanakan secara berjamaah pukul 12. Nah, ketentuannya sebelum masuk, piket harus datang 15 menit sebelum bel masuk untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Terus kemudian tata tertib tentang berpakaian. Senin Selasa seragamnya yang dipakai adalah abu-abu putih, kaos kakinya putih, bersepatu, bajunya dimasukkan, memakai jas alma mater. Kalau yang putra juga berdasi. Kemudian semuanya harus memakai ikat pinggang. Untuk ikat pinggang, kepala ikat pinggang dilarang menggunakan ikat pinggang yang macam-macam, ya. Terus kemudian Rabu Kamis seragam khusus yang dipakai hitam dan biru. Ini dari sekolah sudah ada ketentuannya, hitam dan biru muda. Baju dimasukkan, tetap bersepatu dan semuanya berdasi. Jumat Sabtu seragam pramuka lengkap, kaos kaki hitam dan bersepatu. Berseragam olahraga pada jam olahraga. Nah, terus celana untuk putra dibuat standar, tidak berujung gombrong dan tidak berujung meruncing. Biasanya kalau anak-anak cowok sekarang itu dipakai pensil, itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi dibuat standar dari sekolahan. Peserta didik putra tidak diperkenankan berambut gondrong, ya. Tidak boleh memakai model yang macam-macam atau yang tidak sesuai ketentuan. Nah, mewarnai rambut, terus memakai aksesoris yang tidak pantas. Sedangkan peserta putri dilarang memakai perhiasan atau kosmetik yang kurang pantas. Kalau memakai cincin diperbolehkan, memakai anting diperbolehkan, tetapi kalau memakai perhiasan yang berlebihan itu tidak diperbolehkan. Dan juga tidak diperbolehkan memakai kosmetik yang berlebihan atau yang tidak pantas karena kita bersekolah, ya. Terus kemudian semua peserta didik wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan juga upacara bendera yang ditetapkan oleh program madrasah. Pembina upacara dipimpin oleh kepala madrasah atau salah satu dari guru madrasah. Nah, setiap ketua kelas harus membariskan teman-temannya di lapangan dengan tertib. Jadi ketua kelas mengkondisikan pada waktu sebelum upacara. Petugas upacara harus mempersiapkan naskah persiapan upacara. Nanti yang ditunjuk sebagai
Petugas upacara itu mempersiapkan naskah-naskahnya. Setiap peserta upacara harus mengikuti upacara secara tertib dan tidak boleh berisik. Nah, setelah tanda bel masuk, ini untuk tata tertib di kelas, tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di dalam kelas. Peserta didik diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, 10 menit setelah bel masuk, guru belum berada di kelas, ketua kelas segera menghubungi guru piketnya. Peserta didik yang terlambat harus meminta surat izin dari guru piket. Jadi setiap hari nanti ada guru piket di ruang guru, silahkan meminta surat izin dari guru piket. Selama belajar, peserta tidak diperkenalkan meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau urusan yang sangat mendesak, itu harus ada surat izin dari orang tua, itu bagi siswa yang tidak mungkin di pondok, dan kemudian harus ada surat izin dari yayasan atau pengasuh pondok bagi siswa yang mungkin di pondok. Kemudian peserta didik yang tidak masuk karena sakit lebih dari 3 hari itu harus memberikan surat keterangan dari dokter. Kemudian peserta didik yang meninggalkan madrasah sebelum jam berakhir karena keperluan yang bisa dipertanggungjawabkan harus minta izin atau dispensasi kepada guru piket. Peserta didik tidak diperkenankan pindah-pindah tempat duduk selama belajar kecuali belajar kelompok. Selama KBM berlangsung, itu peserta didik tidak diperkenankan membuat gaduh, bercanda atau melakukan kegiatan yang mengganggu proses belajar mengajar. Peralatan yang dipergunakan juga harus peralatan masing-masing ya. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran atau pembina ekskul harus diselesaikan. Seluruh murid berkewajiban menjaga dan merawat sarana prasarana yang ada di madrasah. Kebersihan, kerapian, keindahan kelas itu menjadi tanggung jawab seluruh siswa. Kemudian tentang tata tertib 7K, itu semua peserta didik dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi buang sampah pada tempat sampah, mematuhi tata tertib yang diberlakukan khusus di laboratorium, perpustakaan ataupun di masjid ya. Tidak boleh mencoret-coret dinding, kursi, memakai tip X ataupun dengan menggunakan alat tulis yang lainnya ya tanpa seizin guru. Tidak boleh berkelahi atau membuat keributan di dalam kelas maupun di luar kelas. Dilarang menghasut, menyebarkan informasi dalam bentuk langsung ataupun media apapun yang dapat menimbulkan keresahan. Semua siswa harus berperilaku sopan, dilarang melecehkan terhadap guru, kepala madrasah, pengurus yayasan maupun pegawai tata usaha maupun juga dengan temannya. Nah, peserta didik tidak diperkenankan membawa HP. Itu nanti kalau pas kita sudah offline ya, kita sudah bisa tatap muka, itu tidak diperkenankan membawa HP. Tidak diperkenankan merokok di lingkungan madrasah, tidak dibolehkan merokok di lingkungan madrasah. Dilarang membawa, menggunakan ataupun mengedarkan narkoba dan minum-minuman beralkohol. Nah, tidak diperkenankan juga membawa senjata tajam dan sejenisnya. Dilarang bergaul antara pria dan wanita di dalam maupun di luar madrasah yang bertentangan dengan norma agama maupun norma lainnya. Jadi kita harus bisa menjaga pergaulan kita. Nah, ini duduknya pun itu duduknya untuk pria sendiri, wanita juga sendiri. Dilarang menikah selama menjadi peserta didik. Ini otomatis ya, kalau
Menikah berarti itu sama dengan keluar dari madrasah. Kemudian mengatur sepeda atau sepeda motor di tempat parkir madrasah yang sudah disediakan, diatur secara rapi. Kemudian sanksi dari pelanggaran yang dilakukan. Nah, murid yang melanggar tata tertib akan diberikan teguran atau peringatan lisan dari guru. Ini adalah peringatan pertama. Pertama kali melakukan kesalahan itu akan diberikan teguran atau peringatan secara lisan. Kemudian bagi yang masih melanggar, ini untuk kedua kalinya masih melanggar tata tertib, itu akan ada panggilan orang tua atau walinya. Nah, orang tua atau walinya itu akan mendapatkan peringatan secara tertulis juga. Nah, bagi murid yang melanggar ketiga kalinya akan diberi sanksi skorsing selama 3 hari ya, untuk dibina oleh orang tuanya. Jadi di skorsing 3 hari tidak diperbolehkan masuk ke madrasah, silahkan belajar dengan orang tuanya. Nah, sanksi terakhir akan dikonsultasikan dengan orang tua atau bisa juga dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Jadi untuk sanksi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, jika melakukan pelanggaran yang pertama itu akan diberikan sanksi diberikan teguran peringatan secara lisan. Yang kedua, kalau tetap masih melanggar, untuk pelanggaran yang kedua itu akan ada panggilan orang tua. Yang ketiga, kalau masih terjadi juga pelanggaran yang ketiga, itu murid yang melanggar tadi akan diberikan sanksi skorsing selama 3 hari untuk belajar di rumah. Sanksi yang terakhir ini nanti akan dikonsultasikan dengan yayasan juga. Jadi nanti yayasan, pihak sekolah, orang tua akan dimediasikan. Itu bisa paling fatal itu akan dikembalikan kepada orang tua atau wali muridnya. Nah, selain ada sanksi, itu ada juga hak dari peserta didik. Semua peserta didik itu berhak mengikuti KBM selama tidak melanggar tata tertib. Peserta didik dapat menggunakan fasilitas yang ada di madrasah dengan seizin pengelola atau penanggung jawab. Peserta didik juga berhak mendapatkan pelayanan khusus dari guru BK. Nah, jadi mau konsultasi dengan guru BK dipersilahkan. Nah, itu adalah hak kalian semua. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis, baik secara individu maupun secara berkelompok dengan tetap memperhatikan etika. Nah, silakan menyampaikan pendapatnya. Kemudian peserta didik yang mendapat tugas dari madrasah dan meninggalkan pelajaran dinyatakan hadir apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan surat tugasnya. Mengadakan kegiatan yang bersifat positif dengan seizin kepala madrasah atau guru yang berwenang. Nah, itu tadi adalah haknya juga. Jadi ada sanksi bagi pelanggar tata tertib, tetapi kalian juga mempunyai hak kalian juga. Nah, itu tadi pengenalan tata tertib MA Unggulan Jabar Nur selama itu setelah pandemi. Selama pandemi kita juga mempunyai ketentuan selama sekolah online kita setelah online tata tertib MA Unggulan pada masa pandemi yang pertama adalah jam masuknya itu disesuaikan dengan jam pelajaran yang nanti jadwal pelajarannya akan di-share di kelas masing-masing. Jadi nanti masuknya itu mengikuti di jadwal pelajaran itu jam 8 sampai jam 11. Nah, semua siswa itu wajib masuk ke dalam grup kelas grup WA kelas dan juga grup mapel mata pelajaran. Di sini ada sekitar 19 mapel. Jadi nanti kalian akan masuk ke dalam grup WA itu sekitar 20 grup Yang satu adalah grup kelas, ini
ya, grup kelas, dan juga yang lainnya adalah grup mapel. Jadi nanti setiap mata pelajaran itu ada grup masing-masing yang akan dibimbing oleh guru mapel masing-masing, dan ini semua siswa wajib masuk ke grup mapelnya dan juga grup kelas. Jadi nanti semua informasi akan masuk ke dalam grup, akan diinformasikan oleh wali kelasnya melalui grupnya. Terus kemudian semua siswa itu wajib mengikuti kegiatan belajar jarak jauh yang dijadwalkan oleh madrasah, baik absensi juga lewat dari grup madrasah ya, grup kelas, ada grup mapelnya masing-masing, nanti akan dikelola atau akan dibimbing oleh wali kelas kalian masing-masing. Nanti tugas, absensi, ulangan harian, terus materi akan disampaikan lewat grup kelas maupun grup mapel masing-masing. Jadi itu fungsinya, nggih. Nah, semua siswa wajib mengikuti kegiatan belajar jarak jauh, nanti akan dibimbing oleh guru mapel dan juga wali kelasnya. Nah, itu tata tertibnya nanti akan lebih diperjelas lagi oleh wali kelas kalian masing-masing. Kemudian materi yang berikutnya yaitu struktur tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Struktur organisasi di MA Unggulan Jabal Nur itu yang paling tinggi kedudukan yaitu ketua yayasan Jabal Nur, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Mahfud Absir. Nah, di bawahnya ada ketua komite madrasah yaitu Bapak Haji Samsuri. Kemudian ada kepala madrasah MA Unggulan Jabal Nur yaitu Bapak Dr. Andes Haji Setiono Aji ya. Kemudian ada wakil kepala bagian kurikulum yaitu Bapak Mufti Albab SPD. Kemudian ada wakil kepala bagian kesiswaan yaitu Bu Dwiana Novitasari SPD. Nah, Dewan guru ya, gurunya ada sekitar 35 guru. Nah, kemudian untuk tenaga pendidiknya itu ada sekitar 35 tenaga pendidik, di mana beliaunya mengampu sekitar ada 19 mapel ya, 19 mata pelajaran. Kemudian tenaga kependidikan itu ada 3. Nah, ada 3. Kemudian ditambah juga ada 1 operator sekolah. Kemudian untuk peserta didiknya itu ada kelas 10, 11, 12 ya. Kelas 10, 11, 12 itu sudah masuk ke dalam. Untuk yang kelas 10 ini belum dibagi kelasnya ya, tapi untuk kelas 11 itu ada 11 MIA dan ada 11 IPS-nya ada 2 kelas. Terus kemudian kelas 12-nya juga ada 3 kelas MIA dan juga ada kelas IPS juga. Nah, untuk jurusan atau konsentrasinya di MA Unggulan Jabal Nur itu ada dua jurusan, yaitu ada MIA atau yang sering disebut itu IPA, jurusan IPA, dan juga ada jurusan IIS atau yang biasa disebut IPS ya. Apa perbedaan antara IPA dan IPS, jurusan MIA dan IIS itu ya? Secara umum mapel atau mata pelajaran yang diberikan itu sama, hanya konsentrasinya jika jurusan MIA atau IPA itu konsentrasinya ada di biologi, fisika, dan juga kimia. Mungkin kalau di SMP adanya IPA ya, kalau di MA nanti sudah dipecah lagi, mereka masing-masing IPA fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri, jadi lebih terspesifikasi. Sedangkan untuk IPS itu konsentrasinya ada di geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Nah, untuk yang lainnya itu
sama seperti bahasa Indonesia, terus ada Penjas, SBK, agama, semua itu sama untuk program MIA dan IIS. Nah, terus kemudian persamaannya lagi untuk MIA dan IIS itu sama-sama di situ mendapatkan mata pelajaran matematika. Jadi ada matematika wajib, ada juga matematika peminatan. Jadi IPS pun juga tetap ada matematikanya. Sedangkan IPA juga tetap ada matematika, namanya matematika wajib dan juga ada matematika peminatan. Sedangkan sejarah ya sama seperti matematika, anak IPS juga mendapatkan matematika, bukan hanya anak IPA saja. Nah, sejarah pun juga sama, anak IPA juga mendapatkan pelajaran sejarah, ya, sejarah Indonesia. Kemudian anak IPS juga mendapatkan pelajaran sejarah. Sejarahnya nanti ada 2, jadi IPS sejarahnya double ya. Nanti yang IPA juga tetap, jadi meskipun masuk IPA tetap mendapatkan pelajaran sejarah. Nah itu untuk jurusannya. Selain jurusan MIA dan IIS di MA Unggulan Jabal Nur juga ada program keterampilan, program unggulan atau program keterampilan. Program keterampilannya itu ada 4 macam ya, ada tata busana, teknik komputer dan jaringan, ada multimedia dan juga ada otomotif. Nah, untuk untuk program keterampilan ini nanti di hari ketiga akan diperjelas langsung oleh guru pengampunya masing-masing. Nanti di situ kalian akan lebih dijelaskan secara detail lagi. Nah, jadi kalian pas waktu daftar kemarin di formulir sudah dipersiapkan memilih jurusannya IPA atau IPS dan juga harus memilih program keterampilannya. Program keterampilannya memilih salah satu. Jadi nanti di hari-hari pada umumnya nanti kalian masuk ke kelas masing-masing sesuai dengan program jurusannya, masuk ke kelas IPA atau masuk ke kelas IPS, mendapatkan pelajaran sama satu kelas. Nanti untuk IPS sama, tapi di jam-jam tertentu, di jam produktif kalian masuk di waktu jam keterampilan kalian akan masuk ke sesuai dengan program keterampilan yang kalian pilih. Jadi gini ya, pada hari misalnya hari Senin kalian masuk ke kelas IPA, misal kalian masuk IPA ya, di situ nanti kalian mendapatkan pelajaran IPA. Nah, di jam yang sudah dijadwalkan kalian ada yang masuk ke program keterampilannya multimedia, ada yang masuk ke TKJ, ada yang masuk ke otomotif atau masuk ke tata busana. Di jam produktif ini kalian nanti akan pencar nyari kelasnya, kelas keterampilan masing-masing. Jadi intinya seperti itu. Jadi IPA IPS-nya itu sama seperti SMA yang lainnya, tapi di jam produktif kalian akan mencari kelas atau mencari guru pengampu program keterampilan di mana kalian pilih, yang kalian pilih masing-masing. Jadi nanti untuk program keterampilannya akan diperjelas ya. Jadi selama mungkin itu dari jurusannya, terus kemudian ekskulnya. Ekskul di MA Jabal Nur ini ada beberapa ekskul, ada pramuka, ada drum band, ada tahfizul Quran ya. Nah, di mana ini nanti ya untuk kelas 10 itu untuk kelas 10 ekskul pramuka itu wajib ya, wajib diikuti ya. Wajib diikuti. Jadi kalau drum band, tahfizul Quran, ada sholawat, itu terserah ya, itu silahkan kalian sesuai dengan minat masing-masing. Tapi kalau untuk pramuka itu wajib ya, itu. Nah itu sementara itu materi dari saya ya. Apabila ada yang kurang jelas bisa nanti japri ke saya. Nomor HP saya juga sudah tertera di grup calon siswa ya. Di situ saya juga sudah sering komunikasi dengan anggota grup. Silahkan japri ke saya misal ada pertanyaan-pertanyaan seputar MA Unggulan Jabal Nur yang kalian mungkin belum jelas ya.
Nah, itu materi dari saya. Mari kita, sebelum kita akhiri, kita berdoa semoga pandemi segera berlalu, semoga negeri kita segera dibebaskan dari pandemi sehingga kita bisa sekolah secara tatap muka, jadi kita sudah bisa beraktivitas lagi ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang dipertanyakan, ya silahkan Japri. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.